Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke Piala Asia tentu membuat kita semuanya sangat bangga. Terlebih lagi Indonesia lolos dengan gagah sebagai status juara grup mengalahkan para pesaingnya. Lantas gimana nih pemirsa, asa Garuda Muda menghadapi Piala Asia yang sesungguhnya yang akan dilangsungkan di Cina? Optimiskah kita ada harapan untuk jadi juara di sana? Kita bahas lebih dalam bersama dengan pelatih timnas Indonesia U20 Coach Indra Syafri yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat malam Coach. Kita bertemu lagi di layar yang berbeda Coach. Apa kabar Coach? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mas Yudi. Iya, Coach Indra. Melihat permainan timnas kemarin tentu sangat luar biasa ya, memuaskan masyarakat Indonesia. Tapi kalau boleh dikritisi satu hal, mungkin kita kebobolan 1 gol dari Yaman dan juga Timor Leste. Apa evaluasinya Coach? Iya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah ya kita bisa lolos kualifikasi dan ikut Piala Asia nanti di bulan Februari tanggal 6 sampai 23 di Cina. Sesuai dengan tugas yang diberikan dan target yang diberikan oleh PSSI bahwa saya diminta untuk bisa juara AFF dan lolos kualifikasi Piala Asia dan lolos Piala Dunia. Tim yang saya pegang ini kan tim usia muda, tim yang masih berproses dan oleh sebab itu memang ada fluktuasi penampilan mereka. Kadang-kadang sedikit menurun dan kadang-kadang mereka bagus, dan itu mereka buktikan. Mereka pernah mengalahkan Argentina dan juga dengan susah payah kemarin mereka hanya bermain draw 1-1. Ini kan menandakan tim usia muda ini kan memang butuh proses dan butuh edukasi yang sabar kepada mereka. Dan untuk ke depan tentu kami langsung tadi pagi mengadakan meeting staff dengan kepelatihan, membuat suatu roadmap menuju Piala Asia tahun 2025 di Cina nanti. Dan kami akan mengajukan besok ke PSSI, termasuk evaluasi teknis, apakah kita perlu melakukan penambahan pemain atau ada pemain-pemain baru yang kita anggap berkualitas daripada yang ada. Mungkin kita juga akan lakukan itu. Coach Indra, dulu saya sering sekali mewawancari Anda di lapangan. Kalau melihat dari formasi yang dibuat Coach Indra ini identik 4-3-3, 4-2-3-1, tapi belakangan menggunakan formasi 3 back ya Coach Indra. Dan pada saat menghadapi Yaman nih Coach, saya lihat ada perubahan formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Ini berarti apakah Anda menganalisa bahwa lini tengah dari Yaman itu perlu ada antisipasi di sana Coach Indra? Iya, sebenarnya formasi itu kan kerangka awal aja. Jadi formasi itu kan ditentukan oleh kualitas pemain kita yang ada dan calon lawan kita kayak apa dia bermain. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa kita coba merubah menjadi 3-5-2? Pertama kita ingin melihat bagaimana sih duet antara Jens dan Ragil ini. Kualitas mereka kalau kita bermain dengan formasi 3-5-2. Yang kedua, kita kalau bermain 3-4-3 kita mungkin mengantisipasi pemain-pemain gelandangnya Yemen kemarin yang saya pikir punya kualitas bagus. Oleh sebab itu kita nggak mau untuk berhadapan dengan 2 holding midfield kita saja, tetapi kita coba menukar formasi jadi 3-5-2. Apapun formasi tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Di babak pertama setelah kita lihat kita harus memaksa merubah kembali dari 3-5-2 ke 3-4-3. Oleh sebab itu saya sebagai pelatih tentu menyiapkan semua opsi-opsi ya, termasuk opsi formasi di dalam tim nasional. Banyak yang memuji gol-gol kita tercipta dari winger-winger kita yang cepat, kuat dan juga sangat efektif Coach Indra, sekitar 6-7 gol tercipta. Tapi ternyata ada juga yang mengkritik kadangkala pola serangan kita dari sayap saja. Bagaimana menjawab kritikan ini Coach? Ya saya ketawa aja ya kan. Kan tidak haram kalau menyerang dari pinggir. Dan hampir semua gol mau dari tim-tim elit Eropa juga kan banyak dari pinggir juga. Karena bola dari pinggir itu yang
bola yang sulit diantisipasi oleh kiper dan center back. Dan kita juga tidak hanya main dari pinggir, dan banyak gol juga berasal dari lapangan tengah gitu. Jadi saya sebagai pelatih menerima semua kritikan, semua masukan, tapi jangan juga tanpa solusi kritikannya gitu. Fine-fine aja kita di tim, selalu kita terutama ya dari tim performance analysis tentu yang paling saya dengar ya, bukan dari pihak-pihak lain yang mungkin hanya melihat sepotong-sepotong dan akhirnya kritikannya menjadi tidak ada arti gitu. Coach, koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah ini tuh udah 3 kali ya Coach ya membawa timnas usia muda ke Piala Asia. Mungkin 2013, 2018, dan 2024 ya Coach? Ya Alhamdulillah, dari teman yang kualifikasi hanya 2 kali. Jadi 2013 kita kualifikasi, kita lolos setelah berapa lama nggak pernah lolos Piala Asia. Saat itu kita juara grup juga dengan mengalahkan Korea Selatan begitu. Di tahun 2018 kita sebagai host, kita ikut. Dan saya Alhamdulillah juga bisa membawa 8 besar Piala Asia. Yang saat itu tinggal selangkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi waktu itu kita kalah dengan Jepang di Stadion GBK. Yang kalau nggak salah 75.000 penonton. 75.000 penonton. Dan terakhir yaitu kemarin lewat kualifikasi untuk yang ketiga kalinya saya lolos ke Piala Asia. Nah mudah-mudahan nih ya, yang pertama kita gagal Piala Dunia, yang kedua kita juga gagal Piala Dunia, tetapi progresnya cukup baik ya. Yang waktu pertama di Myanmar kita gagal lolos dari grup, tapi waktu di GBK kita lolos dari grup dan masuk 8 besar. Tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Mudah-mudahan ya berkat kerja keras dan doa masyarakat kita bisa lolos ke Piala Dunia untuk yang ketiga kalinya. Saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga ini adalah waktunya ya Coach Indra supaya kita bisa menuju Piala Dunia yang kita cita-citakan. Tidak hanya itu ya, Coach Indra ini identik dengan gelar ya. Tahun 2013 juara Piala AFF U19. Saya liputan ke Kamboja 2019 juara lagi AFF juga. SEA Games 2023, 2024 AFF U19, dan selalu ada nama-nama yang muncul di sana. Evan Dimas, kemudian Egy, itu adalah nama-nama hasil dari didikan Indra Syafri pada saat di usia mudanya. Bagaimana rahasianya Coach? Oh iya, saya pertama merasa yakin bahwa potensi anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu memang banyak pemain-pemain yang berpotensi. Cuman kan permasalahannya pemain-pemain berpotensi itu kan tidak terkelola dengan baik. Baik itu secara kepelatihan, baik itu infrastruktur yang tersedia, baik itu pelatih yang menangani, ya, dan juga kurikulum. Dan inilah yang mungkin menjadi PR kita ke depan, bahwa generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan itu harus muncul bukan karena bakat alam, tetapi memang dibuat atau dibina dengan baik dari mulai usia muda, Mas Yudi. Betul. Satu lagi Coach, untuk Piala Asia ada 16 tim. Wah, luar biasa nih lawan-lawannya. Cina, Suriah, Uzbek, Korea Selatan, Arab Saudi, Jepang, Korea, Iran, Irak. Ada penambahan pemain nggak Coach nanti untuk kita jelang di Piala Asia di Cina ya? Ya, kita sebenarnya kemarin itu sudah mengajukan beberapa nama ya ke PSSI, dan ada beberapa nama juga yang lagi diproses. Dan kita sepakat memang, dan kita juga berdiskusi dengan para pemain-pemain yang ada, bahwa kita sepakat memang butuh penambahan-penambahan di posisi-posisi tertentu untuk kita bisa lebih bersaing di Piala Asia. Kemarin juga saya lihat ada Sinteyong ya menonton di stadion. Apakah ada, ini rumor-rumornya nih, ada beberapa pemain Coach Indra di U20 mau ke senior, benar nggak sih Coach? Belum ada pembicaraan belum itu, ada, ya? tapi kami kemarin berdiskusi bahwa ini ke depan Coach Indra katanya ini kan Piala Asia dan tantangannya jauh lebih besar, dan mungkin ya ke depan kita akan selalu berdiskusi untuk bagaimana nanti Coach Sinteyong juga memberikan masukan-masukan kepada tim nasional U20, karena bagaimanapun tim nasional senior, U23, U20
dan U17 kan harus satu kesatuan sebagai tim nasional yang utuh. Baik, Coach Indra, doa masyarakat Indonesia untuk tim nasional Indonesia U20 semoga sukses di Piala Asia, cita-cita kita terwujud ke Piala Dunia usia muda nanti, Coach Indra. Kita berjumpa lagi di liputan atau wawancara di lain kesempatan lagi. Terima kasih banyak Coach Indra waktunya. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam.